Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Kontroversi pemirsa, sekarang kita terhubung dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, ada Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, kita lagi membahas soal dugaan TPPU Panji Gumilang. Sudah sampai mana sebetulnya penyelidikan kasus dugaan TPPU Panji Gumilang? Ya, jadi Mbak, saat ini kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri adalah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Karena ada kasus lain ya terkait saudara PG ini, yaitu penistaan dan penodaan agama yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum. Nah, saat ini kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. Jadi belum dinaik sidik ya. Kami bermula dari laporan hasil analisa yang diberikan oleh PPATK kepada Polri. Tentu tindak lanjutnya kita melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan para ahli, termasuk ahli PPATK, ahli korporasi, dan ahli-ahli lain. Dan kita akan menelusuri transaksi, menganalisa transaksi keuangan yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Oke. Hasil Untuk analisa saksi, siapa saja yang sudah diperiksa terkait dengan dugaan TPPU? Adanya tindak pidana pencucian uang. Nah, langkah kemarin kita telah memanggil atau meminta keterangan atau klarifikasi pengurus-pengurus dari YPI atau Ponpes Al Zaitun. Namun kemarin hasil komunikasi dengan penasihat hukum, kita manggil tanggal 25-26, tetapi dari penasihat hukum meminta menghadirkan besok, baru besok 10 orang. 10 orang karena kepentingannya untuk menyiapkan data-data yang dibutuhkan oleh penyidik. Oke. Sekali lagi, tahapnya masih tahap penyelidikan. Tahapnya masih penyelidikan, tapi sebetulnya dari LHA, laporan hasil analisis yang disampaikan PPATK itu sudah bisa menggambarkan belum Pak Ramadan, apakah di situ ada TPPU-nya atau tidak? Dugaan, ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya. Tentu kita juga bersama-sama dengan tim analis PPATK melihat aliran dana tersebut. Tentu kita ingin minta klarifikasi dari para pengurus, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota lainnya. Termasuk saksi-saksi yang mengetahui aliran dana tersebut. Prinsip kecermatan dan ketelitian tetap kita lakukan ya. Kita tidak gegabah, kita tidak harus tergesa-gesa dalam menangani ini, kita tetap profesional dalam menangani ini. Oke, nah Pak Ramadan, kecermatan yang Anda sampaikan ini sebetulnya juga banyak menuai kritik ya, karena bukan cermat tapi dinilai lamban. Sejak 4 Juli kasus dugaan penodaan agamanya dinaikkan ke tahap penyidikan, kemudian sekarang bergulir kasus-kasus lainnya tapi belum ada kejelasan. Nah, di situ Polri dikritik. Bagaimana jawaban Anda? Kita harus membedakan dulu ya, kalau kasus yang ditangani Eksus ini baru pertengahan Juli. Tapi kalau kasus penistaan dan penodaan agama memang di awal. Ya. Besok juga ya, sebenarnya tadi jadi ada kendala-kendala yang juga bukan karena kita. Ketika kita meminta datang, tetapi yang diminta datang tidak hadir. Contoh saudara PG diminta datang, dipanggil, hari ini sakit. Nah, ini juga kan kita tidak boleh memaksakan orang sakit untuk memberikan keterangan. Ya. Tapi tahapan-tahapan penyidikan tetap kita lakukan ya. Mulai dari tahap penyelidikan, kita naikkan tahap penyidikan, kemudian kita periksa. Dan sejauh ini saksi yang kita periksa banyak, seperti kasus penistaan agama. Sudah 50 saksi yang kita periksa. Baik. Dan untuk tahap yang penyelidikan, kita mengawali dengan memeriksa ahli-ahli dulu. Kemudian internal daripada Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Tapi sekali lagi, yang kita minta datang belum bersedia karena belum siap datanya. Ya.
Pak Ramadan, apa yang akan kami kepolisian komunikasikan. lakukan jika dalam pemanggilan, Gimana? terutama internal Al Zaitun ini tidak datang juga? Apa yang akan dilakukan oleh kepolisian, Pak? Karena tampaknya ini menjadi salah satu kendala. Tergantung tahapnya. Kalau tahap penyidikan, ketika dia dipanggil pertama tidak datang dan tanpa alasan, kita akan lakukan panggilan kedua dengan surat perintah membawa. Itu diatur dalam KUHP. Oke. Namun kalau yang kasus TPPU ini kan masih tahap penyelidikan. Tentu kita komunikasi kepada penasihat hukum. Oleh penasihat hukum disampaikan bahwa kliennya belum siap data. Jadi belum siap data itu dari klien, dari saudara PG. Nah, kita pahami dan kita mengerti kesanggupannya baru besok. Oke. 10 orang termasuk 2 anak kandung daripada saudara PG. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya supaya lebih cepat terang benderang kasus ini. Terima kasih kalau begitu, Iya, Mbak. Brigjen Pol Ahmad Ramadan sudah bergabung bersama kami di Kontroversi hari ini. Saya akan ke Pak Ihsan dulu. Pak Ihsan, karena tidak hanya Panji Gumilang yang dilaporkan, MUI juga dilaporkan kali ini tapi digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. MUI juga tidak hadir, kenapa Pak? Oh, sebenarnya saya tadi udah menikmati nih bagaimana pandangan Bu Yenti dan Pak Profesor Yunus. saya Pak Yunus Hussein. Nah, tiba-tiba saya pikir nggak ada pertanyaan ke saya, enak ini. Jangan Pak, kan narasumber juga. Oh, narasumber, baru sadar saya narasumber. Ya, jadi memang kemarin itu sebelum persidangan kami sudah mengutus seorang yang namanya Fahmi. Salah satu lawyer yang ditunjuk oleh kami sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia dari 9 orang. Kenapa salah satu? Untuk memberitahu kepada kepanitraan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kalau kami sedang harlah milad yang ke-48 Oke, yang dihadiri oleh Wakil Presiden. baik. Jadi kami semua mempersiapkan milad kami. Tetapi insya Allah nanti yang akan datang sebagai warga negara yang baik tentu menghormati pengadilan. Dan yang kita utus juga itu salah satu bentuk penghormatan kami kepada pengadilan, kepada hukum. Oke, jadi akan tetap meladeni gugatan dari Panji Gumilang ini ya Pak? Bukan meladeni, bukan meladeni gugatannya. Karena kan Pak Ihsan sebelumnya pernah bilang sebetulnya ini salah alamat kalau digugat MUI-nya kan? Iya, tapi tadi bentuk penghormatan kami kepada hukum, bukan meladeni Panji Gumilang. Baik, oke. Oke, kita juga ingin melihat seperti apa karena MUI kan menggugat balik ya Pak Panji Gumilang. Ya tentu. Digugat 1 triliun, menggugat lagi 2 triliun Ya ya? supaya impas. Konvensi ya. Konvensi. Oke, kita banyak berbicara soal dana ya, uang pada momen kali ini. Saya ingin tanya kepada Mbak Leni. Mbak Leni, Anda melihat bagaimana rekening-rekening Al Zaitun, Panji Gumilang terutama yang banyak diblokir oleh PPATK. Tapi pertanyaannya sebetulnya masih ada nggak sih dana yang masuk ke Al Zaitun sampai saat ini sepengetahuan Anda? Sepengetahuan saya banyak Masih banyak? cash. Sekarang itu infaknya itu karena diblokir, jadi diinstruksikan untuk cash memberikannya. Kalau yang 1 syuro itu kan memang sudah lazim ya, setiap tahun itu memang cash dikasihkannya. Tapi kalau memang untuk rutinitas, berhubung sudah diblokir, ada instruksi untuk menyetorkan secara cash. Entah itu mungkin dibawa dari Jakarta misalnya ke Indramayu. Yang menyetorkan siapa? Ya koordinator-koordinatornya biasanya begitu. Ini eksponen NII ya? Bukan, dari teritorial, misalnya dari Jabodetabek itu menuju ke sana mungkin dibawanya cash ya. Saya kurang tahu persisnya, tapi saya sempat mendengar dari yang masih aktif bahwa mereka menyetorkan infaknya itu nggak lewat rekening tapi cash. Oke, Begitu. menyetorkan infak Tetap, lewat cash sekarang. iya, Dan rutinitas 1 tetap suro juga berjalan. ada pengumpulan dana. Ya kalau itu memang sudah biasa. Terkumpul berapa tahun ini? Mbak Leni Kurang tahu? lebih 2 miliar 2 miliar. Iya. Itu Anda tahu dari mana? Satu malam. dari YouTube, ada dari teman-teman yang... Rekan-rekan Anda bilang bahwa Iya. itu terkumpul 2 miliar ya? Iya. Banyak juga ya, 2 M. Jadi tetap banyak dana yang masuk meskipun Banyak. penyelidikan dan penyidikan terhadap Panji Gumilang ini lagi berjalan. Nah, tidak hanya soal TPPU-nya, tapi saat ini kepolisian juga mulai menyelidiki dugaan penggelapan dana BOS dan juga zakat. Saya akan tanya ke Ini Prof. ke Yon saya nanti ini. di Kementerian Agama karena bosnya dari situ. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Kontroversi.
dipersembahkan oleh